Oksigen sudah kehabisan semua, satu Indonesia udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Kita cuma istilahnya bilang ke keluarga pasien, Bu, dibantu doa ya, seperti itu kan. Iya. Ya istilahnya obat-obatan sudah masuk, kecuali oksigen itu yang habis. Iya. Ya, cuma kita bantu mental untuk dari pasien dan keluarganya, seperti itu. Halo pemirsa, berjumpa lagi di channel RSUD SLG pada episode Podcast Corner dengan saya Dr. Angga Dewantara dan saya Dr. Maya Hapsari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan topik ada apa dengan IGD. Nah, kita juga akan mengulik tentang keseharian kita di IGD, suka duka di IGD, dan juga mungkin juga membahas pertanyaan yang terkait dengan IGD yang masuk di sosial media kita. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih itu IGD dan gimana rasanya bekerja di IGD? Sebenarnya kalau IGD sendiri itu kepanjangan dari instalasi gawat darurat ya dok ya. Yeah. Jadi kan pasien datang itu pasti ada keluhan. Tuh, jadi pasti ada keluhan yang dirasakan sampai pasien nggak kuat, pada akhirnya ke rumah sakit masuknya ke IGD karena cuma IGD yang bukan 24 jam ya. Terus kalau dari aku sendiri sih jaga IGD sih menantang ya dok ya, karena kita nggak tahu nih pasien datang apa keluhannya, kita nggak tahu nih pasien apa, riwayat sakitnya apa, udah minum obat apa aja, jadi pasti kita akan menebak-nebak nih kalau jaga IGD, jadi kayak spontan uhui lah. Gitu. Ya, memang pasien-pasien yang masuk IGD kan memang bervariatif ya, mungkin dari segala usia, berbagai kalangan seperti itu, jadi kita sulit menebak bagaimana sifat-sifat pasien itu ya. Iya benar banget. Terus kan pasien tuh sebenarnya nggak semuanya sih harus ke IGD ya dok ya. Mungkin masyarakat di luar masih bingung ya. Kayak semua pasien itu kalau ada keluhan tuh mau ke rumah sakit butuhnya ke IGD. Padahal kan enggak ya dok ya. Padahal kan bisa juga pasien tuh kalau memang kondisinya stabil, dia bagus kan bisa ke poli dulu gitu. Nah tapi kan kebanyakan masyarakat masih belum tahu ya. Pasti paling gampang ditujunya di IGD. Padahal kalau di IGD kan nggak harus semuanya dirawat inap ya kan dok ya, bisa dirawat jalan dulu gitu. Ada juga yang minta kayak kadang ke IGD terus mintanya pasti dirawat inap, semuanya selesai, semuanya langsung tahu sakitnya apa, kan nggak juga gitu. Oh dokter Angga sendiri gimana kalau jaga IGD? Kalau saya sendiri ya banyak sukanya banyak dukanya, tergantung jenis-jenis pasiennya juga. Ada yang pasien yang mungkin istilahnya nyusu-nyusu, jadi istilahnya baru sampai datang pengen segera langsung dilayani. Padahal kan enggak gitu kan. Pasien datang, kita triase dulu kan. Kita triase dulu, bagaimana kita tanyai bagaimana tensinya juga, kita ukur tensi, nadi dan lain-lain seperti itu. Baru kita tentukan prioritas dari pasien seperti itu. Biasanya yang ngetriase siapa sih dok biasanya? Di sini yang triase dokter atau perawat. Ya, jadi pasien datang biasanya sama perawatnya dulu, ditensi dulu, nanti baru diperiksa sama dokternya, ya dok? Ya, seperti itu. Ya, jadi triase buat pemirsa yang belum tahu apa itu triase itu adalah sistem penentuan prioritas pasien di rumah sakit. Jadi dibagi 3, prioritas 1, 2, dan 3. Untuk setiap pasien yang datang kita tentukan P1, P2, atau P3. Untuk pasien yang P1 adalah pasien yang gawat dan darurat. Istilahnya pasien yang harus segera ditangani karena itu mengancam nyawa. Seperti pasien-pasien seperti serangan jantung, pasien sesak nafas dengan saturasi yang sangat turun drastis atau penurunan kesadaran seperti itu. Terus ini ya dok ya, biasanya kan pasien nanya nih, kok nggak masuk ruangan, kok lama banget di IGD, diapain aja sih sebenarnya? Oh ya.
Ini tugas dan fungsi IGD kan istilahnya untuk menstabilisasi dari pasien kan ya. Untuk pasien-pasien P1 istilahnya distabilkan dulu. Jadi prioritas 1 itu perlu distabilkan dulu. Jadi tidak serta merta kita periksa, kita injeksi obat terus langsung masuk ruangan. Jadi kita perlu observasi, perlu kita pasang monitor. Jadi setiap menitnya atau setiap jamnya yang ada di IGD itu selalu tercatat. Dan apabila ada kondisi ngedrop, maka kita bisa segera cepat menanganinya. Iya, jadi sebenarnya itu faktanya yang di lapangan tuh sebenarnya pasien tuh kalau di IGD itu kita malah bisa observasi ketat karena pasien deket sama kita, ada dokter jaganya. Kalau di ruangan biasanya adanya perawat aja, jarang ada dokter jaga ruangan yang standby di ruangan sepanjang waktu gitu. Kalau di IGD kan pasti ada dokter jaga 24 jam nih, jadi kan pasien lebih bisa kita kontrol gitu. Jadi kalau ada penurunan kesadaran tiba-tiba, tensi ngedrop atau saturasi oksigen turun, kita bisa langsung melakukan penanganan gitu. Jadi sebenarnya pasien yang udah kita pindah itu ke ruangan itu berarti pasiennya tuh benar-benar stabil banget, udah nggak apa-apa gitu. Istilahnya kita cuma maintenance terapi aja gitu. Jadi kenapa sih kadang tuh kok pasien tuh nggak dipindah-pindah gitu? Kan sering banget ya dok ya kita dapat komplain gitu ya. Iya, betul. Terus apa lagi ya dok ya yang sering banget pasien-pasien nanya tuh? Itu jadi ini gimana dok, ini masuknya ke IGD atau ke poli seperti itu gimana dok? Iya itu juga tuh, jadi kayak pasien datang tuh kadang pasiennya nggak apa-apa nih, maunya sering nyeri perut tapi nyeri perutnya udah 1 bulan gitu, sekarang nyeri banget nggak. Nah sebenarnya tuh juga bisa ke poli dulu gitu. Kalau mungkin punya BPJS bisa ke fase ke-1-nya dulu, nanti dikasih rujukan ke poli, baru nanti mungkin USG atau CT scan bisa dari poli juga gitu. Jadi nggak semuanya masuk di IGD sebenarnya sih ya. Iya betul tuh dok. Kadang ada beberapa pasien juga, ini istilahnya curhat ya, pengennya ke IGD biar supaya cepat ditangani. Kan kalau di poli kan lama, antri. Jadinya kalau komentar-komentar di sosial media yang sesek jadi tambah sesek kan gitu kan ya. Padahal nggak semua pasien seperti itu kan ya. Iya betul. Terus mungkin ini ada mungkin nggak masyarakat masih belum tahu nih kenapa kok dokternya main HP terus, kenapa lihat HP terus malah nggak ke pasiennya gitu. Jadi setelah kita memeriksa pasien, kita kan juga mendapatkan informasi juga dari hasil lab juga, kemudian hasil foto ronsen juga. Nah dari hasil pengumpulan informasi dari pasien tersebut, kita konsulkan ke DPJP atau dokter penanggung jawab spesialisnya. Nah dari situ kita kan juga perlu istilahnya berdiskusi, istilahnya bertanya jawab dengan spesialisnya, diagnosis apa yang cocok dengan pasien ini, dan mungkin kemudian apa pemeriksaan yang kita lakukan ada mungkin yang belum kita lakukan seperti itu. Nah baru setelahnya spesialisnya memberikan advis terapi kepada dokter umumnya untuk pasien dilanjutkan perawatan di ruangan seperti itu. Betul. Terus ini mungkin masyarakat nggak tahu ya kalau kita kan di IGD kan ada shift-shiftnya ya. Kalau shiftnya itu jadi kita tuh ada 3 shift dalam sehari. Mungkin kalau pasien datang waktu pas pergantian shift itu mungkin agak lama, intinya nggak langsung dipegang sama perawatnya ya. Kadang memang ada perawat yang langsung megang, tapi mungkin waktu operan kita pasiennya banyak banget, kita jadinya harus nunda dulu gitu. Jadi shiftnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai jam 9 malam, jam 9 malam sampai jam 7 pagi lagi gitu. Jadi di IGD itu selalu ada dokter dan perawatnya, tapi biasanya kalau datangnya pasien itu waktu pas operan itu jadi agak tertunda gitu. Kadang pasien kan kayak kok mana sih kok nggak diperiksa-periksa gitu. Seringkali saya mendengar keluhan seperti itu juga ya. Soalnya kenapa pasien itu kesannya menunggu lama pas operan shift. Karena kita kan memang melakukan operan itu istilahnya kita melakukan tindakan apa yang telah kita lakukan. Misalnya kita telah menginjeksi obat A gitu, seperti itu ya. Nggak mungkin dong kita nggak mengoperkan ke shift yang selanjutnya, ntar dimasukkan obat A lagi yang jadinya 2 obatnya, jadi kedobelan, jadi malah jatuhnya overdose seperti itu. Jadi yang dioperin emang banyak kan ya waktu kita di IGD gitu kan. Apalagi ya kalau kesah pasien tuh yang kita dengarkan. Itu dok, pernah saya mendapatkan pasien yang istilahnya agak sedikit rewel lah. Bagaimana tips dari dokter untuk
biar istilahnya kita tetap tenang gitu dok. Kalau saya nggak tenang dok. Ya apa ya namanya, kan pengennya kita pasien tuh selesai semua gitu kan. Iya. Pengennya cepet, tapi kadang kan ya mungkin masih nunggu keputusan keluarga satunya, nunggu Pak D-nya, Budenya, bahkan nunggu kepala desanya juga ada nih. Makanya pas kita bingung, kita mau melakukan tindakan ke pasien ini juga bingung, masih belum disetujui sama keluarganya gitu. Ya panik sih dok, pengennya pasien selesai cepat masuk ruangan, selesai kita di IGD, tapi kan nggak bisa kita minta kayak gitu. Ya yang bisa saya lakukan cuma bersabar aja sih. Ya. Kalau Mas Angga sendiri gimana? Kan ini Mas Angga nih, for your information nih, kalau jaga tuh cenderung aman ya guys ya. Ya kalau saya sendiri istilahnya tetap berkoordinasi baik dengan dokter, perawat, dan tenaga medis yang lainnya yang ada di IGD, dan juga komunikasi juga harus istilahnya jelas dan efektif seperti itu. Kadang pasien ada satu ini yang cukup bukan unik sih ya, ada beberapa juga yang unik. Pasien mengaku kenal pejabat A, pejabat B, partai apa gitu supaya lebih cepat bisa masuk kamar atau segera ditangani gitu kan. Padahal kan walaupun kenal pejabat A, B atau kenal sampai artis Raffi Ahmad kayak kita istilahnya kan tetap aja ya. Iya, prosedurnya nggak beda-bedakan ya, sampai betul. kenal seperti itu ya, kan. cuma mungkin kita butuh perhatian khusus aja kan. Iya. Prosedurnya kan tetap sama, kita atasi betul. sesuai prioritas pasien seperti itu kan. Iya betul. Sama ini juga kan, BPJS sama umum. Nggak mau, saya maunya umum aja nih biar cepet. Nggak ada bedanya kan sebenarnya. Iya, nggak ada bedanya, tetap sama aja kita layani pasien betul. Sesuai dengan prioritas pasien tadi, P1, P2 atau P3. Betul. Untuk administrasi istilahnya nggak ada ngefek di IGD. Nggak ada efek apa-apa kan, betul. Paling cuma ini kan ya, fasilitas kamar ya paling berpengaruh kan kalau BPJS sama yang BPJS kelas 1, 2, 3 gitu kan, sama VIP gitu fasilitas kan. kamar. Tapi untuk penanganan, fasilitas obat-obatan, dokter spesialisnya juga tetap sama semua. Tapi kalau Mas Angga gimana? Kalau aku sih, maksudku aku lebih leluasa tuh nanganin pasien BPJS karena kayak aku nggak usah mikir harus nawarin dulu. Pak ini mau saya periksakan ini nih, kan agak mahal-mahal gitu, saya harus nawarin dulu. Kalau dokter Angga sendiri gimana? Kalau saya sendiri sama saja, walaupun istilahnya untuk pasien BPJS itu kita nggak perlu mikir dua kali. Kan kalau pasien umum kan kita, Bu ini saya periksakan ini ya, mungkin harganya sekitar segini, atau mungkin Bu saya periksakan rongsen ini ya, kan kita gimana ya cara mandang, setiap pasien kan beda-beda kemampuan ekonominya kan. Kalau pasien umum biasanya kadang ada beberapa yang lebih lama, soalnya kita perlu menjelaskan pemeriksaan ini dan biayanya berapa seperti itu. Jadi nggak mesti BPJS lebih cepat, nggak mesti umum lebih cepat seperti itu. Iya sih, menurut aku juga kayak gitu. Kayak kalau BPJS ya udah, kadang aku nggak usah nawarin, kayak ya udah ini bisa dicekkan gitu. Saya takutnya dikomplain kan, udah lu kok ini kok mahal banget gitu, kok nggak dibilangin ini ngecek ini aja gitu kan. Iya betul. Ya serba salah sih sebenarnya. Gitu. Apa lagi ya dok ya? Udah tahu nih Mas Angga soalnya nggak pernah punya pasien. Nggak, pasien Mas Angga tuh cenderung aman-aman aja nih, nggak kayak saya yang mungkin jaganya agak sedikit lebih ramai dari Mas Angga, jadi pasiennya bervariasi. Oh coba kita lihat itu dok di chat yang masuk di sosmed. Oh yang gimana? Nah itu dok, bagaimana tips saat keadaan IGD crowded dok? Jadi saat IGD sedang penuh, gimana dok? Waduh, tipsnya apa ya? Berdoa biar gak nambah lagi pasiennya. Katanya tuh dari dokter tuh ini loh, kamu kalau kan katanya kita dapat duit, katanya kan dapat gaji kan dari pasien ya. Kata ada yang bilang kayak, loh berarti kamu doain orang sakit dong gitu. Oh iya. Tapi kan kalau ramai aku juga pusing banget ya. Iya, aku juga betul, gak pengen sebetulnya ramai kayak gitu. Tapi ya kalau pasiennya membeludak itu ya, aduh kita belum menyelesaikan pasien yang sebelum-sebelumnya, udah kedatangan pasien lagi seperti itu kan. Iya betul, makanya kadang kan kita tenaganya, dokternya cuma 2, perawatnya cuma 4, pasiennya 20, aduh pusing banget. Udah pusing gitu. Iya, tapi ya memang
kalau di IGD prinsipnya seharusnya sih masyarakat Indonesia tahu ya, mesti kalau di IGD kita harus nanganin sesuai kegawatannya. Jadi pasien yang duluan datang belum tentu kita tanganin dulu. Jadi pasien yang gawat dulu yang kita tangani meskipun dia datangnya belakangan gitu kan. Tuh. Kalau Dokter Angga sendiri selama jadi dokter ini kasus apa sih yang paling mengena, paling berat atau paling teringat? Paling mengena. Oh, paling mengena itu pas zaman-zaman Covid, Dok. Itu kira-kira mungkin semua dokter yang semua menangani orang mengena. Apalagi pas zaman-zaman dimana oksigen sudah kehabisan semua, satu Indonesia udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Kita cuma istilahnya bilang ke keluarga pasien, Bu, dibantu doa ya, seperti itu kan. Iya. Ya istilahnya obat-obatan sudah masuk, kecuali oksigen itu yang habis. Iya. Ya, cuma kita bantu apa ya, mental untuk dari pasien dan keluarganya, seperti itu. Iya sih, benar. Itu emang nggak bisa sih, Dok. Karena ya waktu itu kayak hidup mati di oksigen gitu. Enggak, hidup mati di yang maha kuasa. Iya, betul sih. salah. Ya, maksudnya kan butuhnya oksigen. Iya. Terus oksigennya cadangannya habis. Iya. Jadinya ya istilahnya kita menunggu ajal menjemput aja sih sebenarnya waktu itu. Ya mau gimana lagi? Gak bisa ngapa-ngapain juga kan ya, Dok ya? Iya, betul. Apalagi ini apa? Colokannya oksigen kan juga terbatas juga. Nggak semua pasien bisa dapat. Gitu. Serem banget sih itu. Saya nggak mau ngulangin lagi. Saya juga, Dok. Apa lagi, Dok? Kalau Dokter Angga masa nggak pernah ada drama apa-apa sih? Kalau saya itu aja sih mungkin ya, yang tadi aja itu. Kan emang kata dokter tadi, saya pasiennya cenderung aman-aman semua. Iya, makanya. Ini nggak cocok sama saya yang jaganya selalu banyak pasien. Iya. Ya, akhir-akhir ini tuh pasiennya yang ramai tuh, yang sering tuh ini kecelakaan, terus COB, cedera otak berat. Itu pasiennya nggak sadar tuh. Nah, 2 kali jaga dapet COB 3 pasien langsung, Dok, aku. Wah, pasti bingung, pasti dapat dalam kondisi yang berat itu pasti bingung ya, dapat 3 sekaligus ya. Iya, terus apalagi kalau kecelakaan kan biasanya diantaranya kan bukan sama keluarganya ya, sama polisi dulu kan. Habis itu masih nyariin keluarganya di mana gitu kan. Datang keluarganya pasiennya udah nggak ada. Itu juga yang susah sih. Aku lebih susah breaking a bad news sebenarnya. Gitu. Daripada itu ya, terapi lebih susah yang ya memang sih breaking bad news ke pasien sama keluarga itu istilahnya berat. Kita sendiri kan juga merasakan dari beban dari pasien, beban dari mungkin dari keluarganya, empati lah istilahnya ya. Iya, susah banget tuh. Kalau Dokter Angga waktu jaga emang nggak pernah rame ya, Dok? Nah, aman saya. Cenderung aman sih. Pernah juga rame, cuma ya cenderung aman lah istilahnya. Iya. Kita bahas pertanyaan dari netizen dulu ya, Dok. Nah, ini, Dok. Bagaimana tips untuk dokter baru yang jaga di IGD? Mungkin sebelumnya belum pernah jaga di IGD atau mungkin koas atau gimana tuh. Gimana, Dok, tipsnya? Dokter Angga gimana? Aku terus yang ditanyain. Oh iya. Oke, aku jawab ya. Tips dari saya istilahnya tetap harus belajar ya. Dalam setiap kesempatan, setiap pasien itu unik, punya penyakit sendiri-sendiri. Bahkan dengan penyakit sama, pasiennya yang berbeda juga perlu penanganan yang berbeda. Yang kedua, kemudian selain perlu belajar terus, kita juga perlu berlatih komunikasi efektif. Di IGD kan pasiennya banyak, tapi stafnya dokter dan perawat kan juga beberapa, kadang tidak sebanding dengan jumlahnya pasien. Kita harus bisa melakukan tugas kita, semisal menginstruksikan obat A kepada pasien A dan kita mendelegasikannya kepada perawat B seperti itu. Jadi kita berlatih secara efektif dan efisien. Kemudian untuk dokter baru, jangan lupa untuk bertanya kepada senior seperti itu. Jadi apabila nggak tahu, nggak ngerti,
lebih baik bertanya daripada diam saja. Dan apalagi kalau sok-sok ngerti lah istilahnya diobati sendiri yang ternyata nggak sesuai dengan keinginan DPJP atau seperti itu. Ya benar sih dok. Kan sebenarnya kita jadi dokter kan pilihan ya, kita mau jaga di IGD atau mau di klinik aja kan sebenarnya tergantung pasien masing-masing gitu kan. Mungkin kalau di klinik lebih santai, pasiennya aman semua rawat jalan, tapi biasanya emang pasiennya cenderung banyak, mungkin sehari sekali kita per jam bisa 50 sampai 100 gitu kan, tergantung di klinik apa, di puskesmas ya, gitu puskesmas kan banyak banget kan kalau di puskesmas. Cuma pasiennya semuanya kan aman nih. Kalau di IGD tuh kayak penuh tantangan memang. Kayak kita harus menguasai segala macam penyakit pasien gitu. Kayak pasiennya pasti gawat, terus kayak pasien tiba-tiba nggak sadar, kita harus tahu mau kita apakan dulu gitu, mau kita cek gula dulu atau mau kita apakan gitu. Misalnya di jantung kita harus ke jantung dulu gitu. Kalau di IGD memang banyak tantangannya. Jadi kalau sebenarnya kalau mau jadi dokter jaga IGD nih memang harus siap mental dulu sih. Iya, betul. Gitu sih. Kalau yang lain-lain kayak mungkin ilmu, mungkin aku rasa semuanya sama, maksudnya masih bisa kita kejar sambil jalan, sambil jaga gitu bisa. Tapi kalau soal mental, passion itu kayaknya tergantung pribadi masing-masing. Ya, betul. Ya. Pertanyaan kameramen dong. Oh, boleh silakan kameramen. Kameramen pengen bertanya ini. Oke. Ya, apa ya? Pernah nggak itu dimarahin sama keluarga pasien gara-gara salah menyampaikan ini harap bersabar ya, karena kondisinya sangat buruk, jadi bad news gitu ya. Belum meninggal tapi sudah minta untuk siap-siap bersabar, berdoa dan sebagainya. Itu pernah nggak dimarahin sama keluarga pasien kayak gitu? Ada cerita nggak kayak gitu? Kalau saya sendiri pernah dimarahi ketika saya ngasih tahu ke pasiennya, Bu, ini kondisinya penyakitnya A, B, C, D, E. Jadi saya jelaskan secara lengkap. Kan memang pasien itu harus tahu penyakitnya secara lengkap kan. Tapi tiba-tiba ada keluarga yang datang ke saya, terus setelah saya berbicara pada pasiennya marah-marah ke saya. Dok, ini gimana kok dikasih tahu semuanya? Kan jadi nanti pasiennya ngedrop. Jadi nggak usah dikasih tahu lah dok, seperti itu. Nah, ya pernah kedapatan seperti itu juga, ya seperti itu. Ya kan, ya istilahnya unik-unik lah pasien sama keluarganya. Tapi dari kami istilahnya pasien tetap harus tahu penyakitnya dan juga keluarganya juga memang harus juga perlu tahu penyakitnya, seperti itu. Supaya istilahnya semisal kalau sembuh atau selama perawatan, istilahnya tahulah penyakitnya dan bagaimana cara membantu proses penyembuhannya, seperti itu. Kalau marah-marah sih sering sih. Yang sering. Iya. Cuma kan kita sebagai dokter kan nggak boleh bersimpati ya. Simpati maksudnya kita ya marah, kita ikut marah, dia nangis, kita ikut nangis, itu kan nggak boleh ya. Bolehnya kan boleh. Kita berempati. Jadi kita harus tahu yang dirasakan sama keluarganya gitu. Menurut aku sih kalau mungkin aku di posisi keluarga pasien ya mungkin masih bisa sih, maksudnya marah-marah kayak gitu juga. Maksudnya wajar, ini keluarganya gawat, kok nggak ditanganin atau apa gitu. Itu sebenarnya kita kalau pasien gawat pasti kita pegang langsung ya dok ya. Maksudnya kita langsung taruh di P1 di tempat yang paling dekat sama meja kita biar bisa kita observasi gitu. Tapi kadang kan keluarga nggak paham, kok belum diapa-apain gitu. Sebenarnya kadang kita belum ngapa-ngapain juga karena kita biasanya masukin terapi awal dulu, karena dari riwayat penyakitnya nggak jelas. Kadang keluarganya juga belum tahu, biasanya nggak pernah dibawa ke rumah sakit, nggak pernah dari rumah sakit apa-apa, tiba-tiba nggak sadar. Kan kita juga bingung sebagai keluarga aja nggak tahu, apalagi kita yang baru nemuin pasien di kontak pertama gitu. Jadi biasanya kita terapi awal dulu, kita nunggu hasil lab, hasil ronsen, hasil rekam jantung. Nanti kalau sudah mengarah ini pasiennya penyakitnya kemana, ya pasti akan kita masukkan obat-obatan sesuai yang kita temukan. Tapi kan sambil nunggu semua itu kan nggak sebentar ya dok ya. Lab kan bisa berlangsung 40 sampai 1 jam lah karena prosesnya itu kan. Itu biasanya ya keluarga sering komplain gitu kan. Apalagi lo yang di lab banyak kan. Iya, justrunya betul. Tuh di lab banyak tuh semakin senang kan. Tapi kan juga prosesnya juga lama juga. Iya, tapi ya mungkin sebagai keluarga kan belum tahu gitu. Iya. Ya mungkin nanti netizen di rumah yang nonton Popcorn ini biar tahu nih sebenarnya gimana sih yang kami rasakan gitu. Iya, betul. Kita juga manusia ya. Iya, betul.
gitu. Mungkin daripada memendam gitu kan ya, memendam kok gini sih, kok gitu sih gitu kan ya. Mungkin bisa diungkapkan di kolom komentar nih di Popcorn ini. Nanti mungkin kita bisa jawab di lain kesempatan. Oke. Popcorn part Atau mungkin 2. nanti langsung kita jawab di kolom Oh komentarnya ya, juga bisa. bisa. Bisa bener banget, bisa. Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya. Iya. Channel YouTube Subscribe kita. dan like dulu. Iya, betul banget.